Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menjelaskan tugas pekan ketiga. Nah, di sini ada dua tugas. Yang pertama itu terkait Google Drive dan Meeting Management. Nah, untuk yang pertama dari Google Drive, di soal yang pertama ini silakan teman-teman membuat folder di Google Drive dengan nama PTI. Ya, jadi yang masih bingung, misalkan yang masih bingung belum pernah buka Google Drive, nanti teman-teman di sini bisa ke web Google-nya aja dulu gitu, biar gampang. Nah, di sini jangan lupa teman-teman login dulu dengan akun email masing-masing. Terus di sini ada tanda titik 9 juga gitu ya, 9. Nah, di sini nanti akan ditampilkan beberapa fasilitas dari Google. Nah, di sini ada Drive. Nah, silahkan teman-teman klik aja Google Drive-nya. Saya ganti dulu yang banyak. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Mungkin kalau sudah yang biasa menggunakan atau pernah pakai Google Drive sudah familiar gitu. Tapi kalau yang belum pernah, nah ini tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman belum pernah membuat file ataupun folder sama sekali di Google Drive, harusnya di sini kosong. Jadi ini folder tidak ada, di sini juga apa yang disugestikan ke teman-teman tuh nggak ada gitu. Nah, di sini ketika teman-teman akan membuat folder, teman-teman tinggal pilih saja menu ini. Nah, di sini teman-teman bisa membuat folder, upload file, folder upload gitu ya, atau mau mengupload satu folder dari komputer teman-teman ke Drive. Ini membuat file Google Doc, Google Sheet, nanti bisa dieksplor sendiri ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau membuat folder, tinggal diklik aja nih foldernya ya. Nanti tinggal ditulis nama foldernya tadi PTI, tinggal ditulis PTI, nanti di OK. Kalau nanti foldernya sudah muncul di halaman Google Drive teman-teman, berarti itu sudah selesai. Silahkan di screenshot dengan menampilkan emailnya juga ya. Jadi emailnya ditampilin juga sampai tampilan foldernya. Setelah di screenshot, silahkan ditaruh di Word, itu jadi jawaban nomor 1. Jadi jawabannya screenshot ya, screenshot tampilan Google Drive yang sudah ada folder PTI-nya. Dan jangan lupa emailnya juga terlihat. Seperti itu, nanti biar kelihatan ya ownernya siapa, last modifnya kapan gitu, terus emailnya siapa gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, buatlah folder share view only. Jadi teman-teman tadi folder yang sudah dibikin yang PTI tadi teman-teman share ke public dan settingannya adalah view only atau hanya bisa dilihat, tidak bisa diedit, tidak bisa dikomen dan segala macam ya, hanya bisa melihat. Nah, settingnya di mana? Ini teman-teman misalkan saya contohkan saja ya. Tadi folder PTI-nya diklik kanan, terus di sini ada share. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bagian yang atas ini teman-teman akan share ke orang yang lebih spesifik. Misalkan mahasiswa A sudah membuat file mau share ke mahasiswa B. Nah, nanti tinggal nama emailnya saja yang yang ditulis di sini. Saya contohkan ya, misalkan ke sini, terus ini nanti di settingnya mau apa? Dia akan di set jadi editor kah, komentar, atau viewer. Seperti itu. Nah, tapi yang teman-teman lakukan bukan di sini, karena ini settingnya public gitu ya, ke semua orang yang memiliki link. Nah, jadi settingnya di change. Nah, ini harus ke anyone with the link. Kan ini ada 3 nih. Nah, anyone with the link-nya teman-teman klik, karena teman-teman akan nge-share file ini ke orang yang memiliki link. Nah, ini tampilan linknya harus terlihat ya. Terus ininya di set. Tadi view only, berarti view only itu apa? Nanti tinggal dicek aja gitu ya, view only itu yang mana. Nah, kalau sudah dipilih, diklik gitu ya, diklik, nanti di sininya otomatis akan berubah. Nah, setelah di sini statusnya view only, teman-teman screenshot lagi. Screenshot, terus nanti itu jadi jawaban nomor 2. Nah, nomor 3-nya adalah tadi share-nya itu di share edit. Nah, sama ya. Jadi folder yang tadi teman-teman share lagi.
Tadi kan statusnya adalah bukan editor ya, tapi viewer atau view only gitu. Nah, teman-teman rubah di sininya. Di sini pastikan public. Kalau public itu logonya pasti seperti ini. Terus ini diganti bisa mengedit ya, berarti editor. Diklik, setelah sininya ganti editor, tampilannya pastikan ininya editor. Teman-teman screenshot, terus itu jadi jawaban nomor 2. Nomor 3. Oke. Udah ya. Nah, untuk nomor 4, silakan teman-teman update bareng teman dalam satu file, misal tabel presensi di Google Sheet. Jadi saya minta teman-teman nih membuat satu folder Google Sheet ya. Silakan ini perwakilan, tidak semuanya membuat, tapi perwakilan. Tapi semuanya tetap mengumpulkan ya. Nah, jadi teman-teman silakan salah satu boleh perwakilan kelas atau perwakilan rombel. Jadi tidak boleh membuat satu-satu mahasiswa. Jadi silahkan buat Google Sheet tadi. Boleh di sini tulis nomor, terus nama, name. Nah, misalkan mahasiswa A membuat file ini ya, gitu misalkan, atau ketua kelasnya deh, atau perwakilan kelasnya. Setelah membuat ini, silahkan ditulis namanya siapa gitu ya. Terus name-nya berapa gitu. Nah, kalau udah selesai, silahkan file ini teman-teman setting jadi public dan nah ini harus itu dulu ya. Harus dikasih nama kalau mau di share. Oke. Teman-teman di sini setting public karena teman-teman kalian agar bisa ngedit di sini juga. Terus di set editor, terus done. Setelah itu linknya, jangan lupa linknya di copy, terus di share ke teman-teman kalian ya yang membuat tadi. Misalkan mahasiswa A udah buat, linknya di share ke grup kelas, boleh di grup PTI juga nggak apa-apa, salah satu perwakilan, silahkan di share. Nanti teman-teman yang lain yang nggak bikin, akses link itu, buka link itu tadi yang di copy, dibuka di browser atau di handphone bisa. Nanti teman-teman silakan update nama kalian masing-masing di row selanjutnya atau di baris selanjutnya. 3, 4, seterusnya gitu ya. Maaf, 2, 3, dan seterusnya. Tulis masing-masing. Jadi masing-masing mahasiswa menuliskan nama sendiri-sendiri. Ya, tidak ada yang nitip nama. Misalkan mahasiswa B gitu, nitip ke mahasiswa A, nitip dong tulisin nama saya gitu ya. Itu nggak boleh, harus menulis sendiri-sendiri. Ini nanti saya bisa ngecek nih, baris kedua itu siapa yang nulis, baris ketiga siapa yang nulis. Ini kalau pakai Google Sheet seperti itu, saya bisa ngecek masing-masing tulisan itu siapa yang nulis. Gitu ya. Jadi silahkan semua mahasiswa, nah tapi ini ada pengecualian. Ini ada tanda bintangnya, jadi saya tidak mewajibkan. Misalkan ada teman-teman yang terkendala device atau kuota. Namun yang tidak terkendala harus wajib mengumpulkan. Jadi tetap nanti saya tanyain satu-satu nih yang nggak mengerjakan. Nah, ini jawabannya apa? Nomor 4 jawabannya adalah linknya tadi. Linknya silahkan di-share ke sini. Ya, nanti biar agar saya bisa akses, terus saya bisa cek. Jadi silahkan di-share ke sini. Dan yang pastinya berarti ini linknya nggak boleh beda ya. Dan file itu nggak boleh isinya cuma nama kalian sendiri gitu. Karena ini yang bikin satu, tapi yang edit bareng-bareng gitu ya, biar simulasi ya. Nah, terus yang nomor 5, ini teman-teman buat sinkron Google Drive ke laptop atau handphone. Gitu. Bagaimana caranya? Silakan nih teman-teman, di Google udah banyak. Kalau handphone mungkin teman-teman udah banyak yang bisa ya, karena aplikasinya sebagian besar sudah terinstal langsung gitu. Untuk laptop gimana caranya? Ini juga banyak tutorialnya. Jadi silahkan nanti lihat aja di Google. Tampilannya apa? Yang dikumpulkan di sini adalah screenshot tampilan dari Google Drive desktopnya. Gitu. Jadi kalau misalkan di laptop pasti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya.
Ini saya OneDrive pakainya. Nah, di sini kalau misalkan Google Drive nanti tulisannya Google Drive nih di sini. Google Drive terus nama folder di Google Drive-nya bisa muncul di sini bisa enggak gitu. Tergantung pas setting teman-teman pas installnya. Gitu itu bisa disinkron ke sini atau enggak itu bisa kalau yang di webnya. Terus nanti yang muncul di sini apa? Yaitu folder yang teman-teman sinkron di laptop gitu. Nanti biasanya logonya kalau yang udah disinkron itu di sini centang ini kan centang hijau ya. Di sini kalau di Google Drive itu yang di centang hijau di logo filenya. Seperti itu. Ini untuk laptop gitu. Jadi silahkan di screenshot yang tampilan ininya terus di paste ya, dipasang di Google Word itu jadi di Google Word maaf, di Word di jawaban nomor 5. Kalau handphone gimana? Boleh. Silahkan buka drive-nya masing-masing di handphone. Kalau udah sinkron tinggal screenshot aja tampilin di sini. Gitu ya. Nah, itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah meeting management. Nah, silakan teman-teman buat virtual conference gitu ya. Zoom, Google Meet ya, antara Zoom atau Google Meet ini hanya salah satu aja, silahkan pilih salah satu, boleh Zoom, boleh Google Meet. Silahkan buat meetingnya gitu. Kalau sudah buat meeting sendiri gitu ya, sudah connect, nanti kan ada sendiri kalian ya, silahkan di screenshot, itu jadi jawaban nomor 1A, tampilan meeting. Nah, yang kedua setelah teman-teman sudah buat, coba teman-teman simulasikan bagaimana caranya screenshot. Nanti teman-teman screenshot, kalau sudah, nanti silakan di screenshot, share screen, maaf ya. Jadi silakan teman-teman cobain share screen-nya yang ada di Zoom atau Google Meet. Setelah selesai share screen, sudah ada tampilan share screen-nya ya, di screenshot itu jadi jawaban nomor 1B gitu. Nah, yang ketiga ini juga tentatif karena ini harus manggil teman-teman kalian ya. Salah satu memberikan akses host, co-host dan admin gitu ya. Ini harus manggil salah satu orang jadi boleh atau tidak silakan mau dikerjakan oke, enggak juga nggak apa-apa. Nah, yang kedua Google Calendar. Jadi silakan teman-teman buat janji meeting atau apapun reminder untuk jadwal apapun silahkan boleh, misalkan untuk mata kuliah minggu depan juga boleh, misalkan tanggal 20 berapa ya besok, tanggal 22 PTI pekan ke-4 gitu ya, itu boleh nggak apa-apa. Terus teman-teman harus invite salah satu temennya gitu, jadi harus menginvite. Gimana caranya? Silahkan cari di Google ya, sekali lagi banyak, saya nggak contohkan di sini karena ini terhitungnya mudah. Nah, yang terakhir adalah Elena. Silakan teman-teman buatlah nyalakan fitur notifikasi jika ada tugas kuliah yang masuk dengan tenggat deadline. Nah, teman-teman silakan disetting. Ini ada di bagian paling atas, ini bagian lonceng, silakan disetting. Nanti teman-teman silakan setting sesuai dengan apa yang instruksikan di sini. Jadi hanya fitur notifikasi jika ada tugasnya. Yang lain gimana? Yang lain tidak usah. Jadi di sini nanti yang muncul adalah jika ada dosen yang update terkait tugas, kuis gitu ya. Nanti akan terupdate di sini dari dosen-dosen yang teman-teman ikuti atau enroll seperti itu. Oke? Tapi ini juga tentatif hanya untuk mahasiswa yang terkendala laptop dan kuota terbatas. Yang tidak ada kendala, mohon tetap mengerjakan gitu ya. Silakan dikumpulkan teman-teman paling lambat pekan depan seminggu gitu ya di pertemuan keempat selanjutnya di kantong tugas masing-masing. Di sini silakan teman-teman kerjakan ini dalam bentuk Word. Silakan jangan lupa diberi header ya, nama barangkali nanti tercecer gitu ya. Maksudnya saya download terus saya lupa nyimpennya di mana gitu. Nah, ini silahkan kasih header nama, name, kelas, biar gampang saya nilainya. Terus jangan lupa nama filenya seperti biasa, seperti tugas-tugas sebelumnya, saya sama nama filenya. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.